Pada suatu hari, Buddha sedang bepergian ke sebuah desa. Di sana, banyak orang berkumpul untuk mendengarkan ceramahnya. Dalam ceramahnya, Buddha mengajarkan tentang toleransi dan pengampunan. Kemarahan adalah api, kata Buddha. Api itu tidak hanya akan membakar orang lain, tetapi juga akan membakar diri sendiri menjadi abu. Oleh karena itu, hilangkan amarah dan jadilah pemaaf. Di antara orang-orang yang mendengarkan ceramah Buddha, duduk pula di antara mereka seseorang yang dikenal sangat pemarah di desa itu, yang turut mendengarkan ceramah Buddha. Mendengar kata-kata Buddha, pria pemarah itu berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Saya belum pernah melihat seorang pengemis munafik seperti kamu. Karena keegoisanmu, kamu menyebarkan hal-hal yang menyesatkan di desa ini. Apakah kamu tidak malu?" Buddha mendengarkan cacian pria pemarah itu dengan tenang dan tidak bereaksi sedikit pun. Dia tetap terlihat damai dan berkarisma. Melihat hal ini, kemarahan pria tersebut makin bertambah. Dia meludahi Buddha, lalu pergi meninggalkan tempat itu dengan amarah yang masih berkobar. Buddha tetap tenang. Dia menyelesaikan ceramahnya dan kemudian bersama murid-muridnya mulai berjalan menuju desa lain. Setelah pulang ke rumah, entah kenapa, pria pemarah itu terus memikirkan wajah Buddha yang menanggapi kemarahannya dengan tenang. Dia merasakan karisma yang luar biasa terpancar dari sang Buddha. Hal itu membuat batinnya sangat tersiksa. Ketika amarahnya mulai mereda, mulailah timbul perasaan menyesal di hatinya. Dia memikirkan tentang perkataan-perkataan kotor yang dia ucapkan untuk merendahkan Buddha. Dia merasa bersalah telah meludahi Buddha, karena setelah dia pikir-pikir, Buddha tidak mempunyai salah padanya. Lalu kenapa dia harus mencaci maki dan meludahi dia? Apalagi Buddha hanya membalas perlakuan tidak beradabnya dengan tenang dan senyuman. Hal ini membuat pria pemarah itu menjadi semakin tersiksa, karena bagaimanapun juga hati tidak bisa dibohongi. Batin akan tersiksa dan tidak akan merasa tenang jika kita melakukan perbuatan yang salah dan membawa dosa, begitupun sebaliknya. Setelah mengalami perang batin yang menyiksa, pria pemarah itu pun memutuskan untuk kembali ke tempat Buddha memberikan khotbahnya. Tetapi dia mendapat kabar bahwa Buddha sudah pergi. Sepanjang malam, orang itu tidak bisa tenang dan terus mengutuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, dia pergi ke desa tetangga untuk mencari Buddha. Di sana, dia menemukan sang Buddha sedang memberikan khotbah kepada penduduk desa itu. Pria pemarah itu segera mendatanginya dan meraih kakinya sambil menangis dan mulai meminta maaf. Buddha memandangnya dengan heran dan bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu meminta maaf? Bangunlah." Pria pemarah itu menjawab, "Apakah kamu tidak mengenaliku? Aku orang yang telah berbuat buruk kepadamu kemarin. Apa yang saya lakukan salah? Saya datang untuk meminta pengampunanmu." Buddha dengan tenang berkata, "Saudaraku, hari kemarin yang sedang kau bicarakan itu telah berlalu. Aku sudah meninggalkan semua hal dan kejadian yang terjadi kemarin. Sekarang aku ada di saat ini. Mengapa kamu masih tinggal di hari kemarin? Kamu telah menyesal dan bertobat dari apa yang kamu lakukan kemarin. Hatimu sudah dimurnikan. Sekarang tinggalkan hal-hal itu di sana dan datanglah ke masa kini. Perbaikilah masa kinimu dengan melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat. Jangan kamu hancurkan masa kinimu dengan mengingat kejadian-kejadian di masa lalu." Air mata pria pemarah itu mulai mengalir setelah mendengarkan kata-kata Buddha. Dia berkata, "Mulai sekarang, saya akan meredam amarah dan memasukkan cinta kasih sayang ke dalam hidup saya. Saya akan memperbaiki tindakanku, sehingga tidak ada penyesalan atas apapun dalam hidup." Kemarahan adalah api yang tidak hanya membakar orang lain, tetapi juga akan membakar diri sendiri.
Kemarahan adalah emosi yang kuat yang dapat menyebabkan kita melakukan hal-hal yang kita sesali. Ketika kita marah, kita tidak berpikir jernih dan bisa menyakiti orang lain, termasuk diri kita sendiri. Buddha mengajarkan untuk meninggalkan amarah dan menjadi pemaaf. Memaafkan tidak berarti bahwa kita menyetujui apa yang orang lain lakukan kepada kita. Memaafkan berarti bahwa kita melepaskan kebencian dan kemarahan kita. Ketika kita memaafkan, kita akan merasa lebih lega dan bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.